Halo semuanya. Halo. Selamat datang di Okai, obrolan dari Kelvin, Agus, dan Yopi. Yopi, Yeay. mana Yopinya? Yopi yang hari ini nggak ada. Yeay. ada kali di bagasi kembali sebentar. Yopi mungkin berhadir dengan kita ntar secara virtual aja ya, secara online. Karena Yopi lagi berhalangan, lagi sibuk dia. Ya, seperti juragan-juragan pada umumnya. Oke, jadi kita sebelumnya saya sorry buat yang setia menanti-nantikan untuk Okai gitu. Kenapa minggu lalu nggak hadir? Karena kita juga ngikutin PSBB. Jadi ya 2 minggu sekali lah kita muncul ya. Dan kali ini juga kita muncul tetap dalam semangat PSBB. Ya, jadi walaupun kita di mobil, walaupun kita tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan yang berlaku ya. Betul, di mobil pakai masker. Maskernya juga naik sampai ke atas, bukannya turun hidung begini gitu kan. Dan nggak boleh diturunin kalau mau minum. Iya, jadi Airnya basah. masuk betul. Dan juga ya kita juga tetap jaga jarak, tetap di mobil juga kita nggak penuhin mobilnya, jadi tetap dengan batas-batas tertentu. Jadi nggak usah khawatir, kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Betul. Dan berkaitan dengan PSBB, Fit, Gimana? PSBB ini kan dibikin untuk membatasi ya orang-orang berkumpul dalam jumlah besar, Betul. supaya tidak terjadi klaster baru COVID. Tidak terjadi klaster baru Mencegah COVID. Penularan, melandaikan kurva dan lain-lain lah ya. Betul. Oke. Tapi ini kemarin ada nih perkumpulan besar. Ya, orang-orang di Jakarta, bahkan juga di beberapa daerah lain sebenarnya, tapi kan ada PSBB Jakarta ya. Betul. Sebenarnya kemarin hampir di seluruh Indonesia ya. Iya. Hampir di kota-kota besar di Indonesia ya. Semua orang berkumpul dan sewaktu diperiksa ternyata ada yang melakukan pemeriksaan di tempat orang-orang berkumpul itu, ternyata banyak juga yang positif Hamil. COVID. Ya, tapi kita nggak bahas omnibus law-nya. Kita nggak bahas omnibus law karena kita nggak ahli ya di bidang itu ya. Sama sekali nggak. Ya, jadi Kita biarkan para ahli yang berdebat tentang itu ya. betul. Ya, nah yang kita mau bicarakan adalah begini. Ya, Gimana kok? terlepas dari orang bilang segala faktor politik yang ada, ya, demo di saat PSBB itu sebenarnya sesuatu ide yang bagaimana sih menurut lo, Fit? Menurut gue itu cukup gimana ya? Susah ngomongnya, tapi ya kalau kita dengan Ngomong aja sih, bahasa rasanya nggak apa-apa juga kok mendengar kita nggak sebanyak itu kan ya. iya. Ya konyol lah sebenarnya. Bukan masalah karena PSBB-nya kok sebenarnya. Karena lagi coronanya itu. Betul. Kita udah coba mencegah, jaga jarak. Kita udah banyak yang WFH, work from home. Jadi kendaraan umum terus pakai kendaraan pribadi semua masih. Kemarin gitu gue baca berita itu desek-desekan, men. Gak usah baca, itu tinggal lihat di video-video yang beredar. Iya. Itu mereka, aduh, gimana ya? Jadi kayak kesel, sedih gitu. Kita udah susah payah jaga jarak, kita menjaga protokol kesehatan. Ya mereka melakukan hal seperti itu ya udah langsung begitu aja ya. Gimana Ya, gua percuma jadinya. Ya percuma lah, jadi Udah gitu speechless apa? gua. Udah gitu kita harus akui, kita lihat sendiri di TV. Berapa persen sih yang pakai masker dari orang-orang itu? Iya, nggak ada yang pakai masker. Ada separuhnya pasti. Udah gitu yang paling mantep apa tau gak? Ngakunya mahasiswa. Iya, banyak yang bukan mahasiswa ya katanya gue denger. Kan kalau ngakunya mahasiswa tuh kan orang-orang terpelajar semua tuh. Ya harusnya mereka tahu ya kalau misalnya Iya. mahasiswa itu ya bagaimana menjaga protokol. Ya gini loh, maksud gue terlepas dari ini demonya tentang apa, tapi ini kan namanya demonstrasi. Demonstrasi itu yang sebenarnya tuh kayak gimana sih kok? Jadi kalau dulu kita muda, demonstrasi itu biasa dilakukan di mall. Itu demo masak. Kok jadi kesel? Ini ekspresi gue gak kelihatan nih kesel di karena pakai masker deh. Aduh. Kalian mungkin banyak yang masih terlalu muda ya. Tapi tahun 98 itu demo itu untuk apa namanya? Bener-bener untuk mewakili sesuatu yang dipercaya dari dalam hati. Ya, betul. Ya, kalau demo sekarang sih rasanya cuma buat rame-ramein, bakar-bakarin halte. Nah, itu yang bikin gue sebenarnya cukup gimana ya?
sedih. Gimana? Kita lihat halte, sebutlah 3 halte dibakar yang paling luar biasa itu. Lebih 11 kalau nggak salah. 11 halte ya, tapi yang masuk TV yang terkenal kan yang si halte Bundaran HI, halte Tosari, sama halte Sarinah tuh. Terus MRT Bundaran HI dicoret-coret, dipecahin. Itu bener-bener padahal waktu pertama kali ada MRT dibuat, halte Bundaran HI, halte Transjakarta Bundaran HI itu dibuat, gue bener-bener bangga loh. Betul, makanya ada 2 hal sebenarnya gue nggak habis pikir. 2 hal. Ya, Satu, ya, ketika lagi demo, ya, sebelah mananya sih tiba-tiba bisa orang mulai bakar-bakar. nah bener. Maksudnya apakah karena mereka kan namanya juga demo ya, jadi kan nggak ada feedback dari pihak yang sebelahnya, ya wajar, namanya juga demo kan sepihak kan. Ya betul. Kenapa lalu tiba-tiba di tengah-tengah memutuskan udah bosan teriak-teriak, mau bakar aja ini. Nah itu maksud saya. Hal kedua adalah begini, lu mau bakar halte itu kan nggak pakai rokok ya. Gue lagi ngerokok, gue lempar tutupnya kebakaran kan enggak ya. Berarti bawa. Perlu persiapan kan bakar halte itu nggak sih? Betul. Minimal perlu minyak sama ya korek oke lah, perlu minyak nggak sih? Minyak kayaknya perlu sih ya. Iya, kalau nggak nggak perlu kalau sesuatu nggak lah, mungkin. nggak bisa bakar halte begitu aja dengan barang yang ada di kantong kan. Berarti mereka udah niat dari awal. Betul. Ini Iya. busuk sekali nggak sih ya? Itu bener-bener keterlaluan, karena kalau mau demo ya maksudnya gue nggak melarang demonstrasi buat yang mau menyuarakan hak suara, itu bener-bener hak Silakan. mereka, bener-bener. It's your right. Ya kita bukan salahin demonstrasi, tapi demonstrasi yang salah yang kita permasalahkan. Jadi emang kalau demonstrasi sampaikan suara, pendapat, ya mungkin ada sedikit bersih tegang ya mungkin karena kan namanya beda pendapat ya. Cuma nggak ada orang siapin dari awal, gue udah mau bawa minyak untuk bakar halte. Betul. Nah udah gitu ya oke. Kalau yang kita bilang kalau misalnya ada demonstran bayaran itu udah pasti salah lah, tekik lah itu lah demonstran Ya bayaran. itu mah udah, ya udahlah jauh-jauh lah itu emang. Ya. Tapi ada juga demonstran yang ditangkap lalu diwawancarai lalu ditanya sebenarnya demoin apa sih, juga nggak tahu sebenarnya. Iya banyak sekali. Ya, kalau itu mahasiswa atau pelajar tolong baik-baik sekolah dulu deh sebelum kita lebih jauh ikut-ikut yang begituan. Iya mungkin mereka terinspirasi dari kakak-kakak kelas mereka dulu gitu yang tahun 98 yang menyuarakan aspirasi mereka. Tapi sekali lagi di tahun 98 ya saya nggak tahu sih saya maksudnya gimana. Tapi di tahun 98 mereka benar-benar mengaspirasikan suara rakyat, bukan sekedar ikut-ikutan rame-ramean biar seru aja. Betul. Nah, Ini jadi sekarang nih udah melenceng nih tujuan jauh demonstrasi ya. yang ini rasanya cuma untuk ya tetap kita nggak mau menyinggung urusan politik ya, tetapi Iya. bukan begitu banyak orang nggak ngerti demo apa, lalu jadi anarki seperti apa dilakukan dengan tidak bijaksana di saat-saat COVID seperti ini. Maka kalau saya sih no. Ini kan gak usah demo sekalian ya. Iya. Jadi gini nih Ko Agus, jadi kita mau, gue pengen tanya sama lo, gimana cara demonstrasi yang baik dan benar? Yang pertama dilakukan di dalam mall. Bukan demo massa kok, yang demonstrasi kok, menyampaikan suara kok. Ya demonstrasi yang benar itu tentu satu harus dilakukan adalah dengan percaya apa yang mau disampaikan dan menghargai perbedaan. Oke, Pemerintah bisa salah nggak? bisa aja. Bisa, lu juga bisa salah coy. Betul. Ya, so harus berangkat dari sana. Lu punya pendapat, pemerintah punya pendapat, sama-sama bisa salah, sama-sama bisa benar. Yang penting apa? Yang penting sama-sama memikirkan Untuk kepentingan bersama ya. kepentingan bersama, betul. Ya, jangan pemerintah ngapain lu anggap salah. Lu kan labeling ya, prejudis. Wih, Ya, bahasanya mahasiswa keras cuma lebih pintar banget. sedikit daripada ini. Itu kayaknya mahasiswa hukum yang ngerti kok. Iya, ya, ngerti nggak lo? Ya kalau mahasiswa ekonomi nggak ngerti kok. Terus yang Yang kedua, ya harus pertama ya itu tadi kan ya, katanya ada satu kampus ya, anak-anaknya ikut demo karena server game lagi down aja. hah serius? Nah, bercanda itu. Yang kedua itu adalah tentu menyampaikan pendapat, yaitu harus tertib dan terkoordinasi. Ya, kalau cuma kumpul-kumpul teriak-teriak bakar-bakar mah itu mendingan malam api unggun aja. Ya. Malam bareng, mabar. Iya. Ya, jadi tolong ya ketika mau menyampaikan pendapat itu ada yang harus dipikirkan dengan tertib. Ya, Betul. menyampaikan pendapatnya nggak pernah salah.
caranya bisa salah. Jadi orang bagaimana menyampaikan pendapat gak pernah salah ya, karena setiap orang punya pendapat Betul. masing-masing. Tapi Kumpul depan DPR boleh nggak? Boleh. Minta izin keramaian dulu. betul, ada Kalau- prosedur yang harus diikuti kalau juga ya. disetujui, silakan kumpul. Lagi COVID, kumpulnya pakai masker dong, jangan nggak pakai. Dan jaga jarak Jaga aman. jarak, jangan terlalu nempel-nempel. Ya mungkin sih bisa juga karena mereka kan udah saking semangatnya mereka lupa jaga jarak gitu. Tapi kan mereka nggak mungkin lupa dong, harusnya pakai masker dari awal. Udah nggak gitu. mungkin lupa dong, jangan bakar-bakar. Oh iya betul. Itu yang lebih penting. Ya betul. Jadi kesimpulannya gini ya kok ya. Jadi mau demonstrasi kita bukannya larang, itu karena hak ya, demonstrasi itu hak. Betul. Hak dari sebagian dari demokrasi gitu kan. Betul. Jadi kita demonstrasi boleh, tapi caranya dan maksudnya mengikuti protokolnya itu semua harus diperhatikan ya. Jangan sampai demokrasi yang kita buat ini jadi demokrasi demokrasi, berikutnya. iya. Oke, jadi kita, gua rasa kita nggak usah panjang-panjang bahas ini. Gua rasa mereka semua juga, kita semua sudah mengerti gimana cara demonstrasi yang baik dan benar. Yang kemarin itu jelas yang baru saja terjadi ini benar-benar enggak, kita benar-benar enggak setuju. Apalagi sampai bikin orang-orang yang katanya kalian wakilkan itu hidup dalam ketakutan karena takut kena efek samping, ya takut musuh, takut ini, takut itu. Iya, No. betul. Karena itu bukan memikirkan rakyat tapi merugikan rakyat sebenarnya. Betul. Dan kalian sadar gak kalau angka COVID bertambah, ya perekonomian makin nggak bisa jalan karena alasan-alasan yang panjang di belakang. Kalian yang Ya, dan lebih pinter-pinter ngerti lah. Dan Ya. ujung-ujungnya kalian protes ke pemerintah lagi Iya, kan. you are not doing anyone any favor. Akhirnya yang kalian lakukan ini bukannya untuk kepentingan rakyat, bukannya menguntungkan rakyat, malah merugikan semuanya termasuk diri kalian sendiri. Ting tong. Oke, jadi sampai di situ saja. Jadi jangan lupa kalian terus mau melakukan aspirasi, mau menyampaikan pendapat boleh, Silakan. tapi tetap ikuti peraturan-peraturan yang berlaku dan hargailah semua orang-orang. Betul. Oke, jangan lupa di komen, like, subscribe, share untuk dari YouTube dari Okai, dan juga jangan lupa didengarkan Spotify-nya juga. Jangan lupa juga di follow Instagram kita di okai.beitalk. Oke, kita sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Oke, bye-bye.